Mohon izin, Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Suara saya terdengar jelas? Mohon Terdengar, izin. Bu. Terdengar Bu Terdengar. Yanti. Terdengar, Bu. Oke, ya makasih. Selamat siang, Bapak Ibu peserta seminar. Selamat siang pada Bapak narasumber kita, Bapak Adrianto. Salam sehat buat kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta yang akan mengikuti seminar siang ini. Serta tentunya kami berterima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan meluangkan waktu berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yanti Fakar, yang ditugaskan oleh Asosiasi PABI untuk menjadi moderator siang hari ini. Topik seminar hari ini adalah penerapan PP nomor 16 tahun 2021 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung pada perancangan arsitektur gedung kantor pemerintah. Acara seminar online ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Ahli Bangunan Independen atau PABI, serta didukung oleh P3SM. Kami sampaikan pula peserta wajib mendaftar melalui website P3SM, www.p3sm.org.id. Nantinya untuk materi dan e-sertifikat bisa di-download di https://srtf.p3sm.org.id setelah acara selesai dan mengisi kuesioner. Peserta dipersilakan untuk absen pada link yang di-share melalui kolom chat. Bapak Ibu, pada hari ini mohon izin untuk memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Arsitek F. Adrianto, SPIAI, GP. Beliau adalah praktisi dan senior arsitek pada Penta Arsitektur. Berikut CV beliau. Nama beliau Arsitek F. Adrianto, SPIAI, GP. Tempat tanggal lahir beliau di Bandung 29 Januari 1969. Alamat beliau di klaster Pesona Asih Village, Cipageran, Cimahi. Pendidikan beliau lulusan S1 Arsitektur Universitas Katolik Swegua-Pranata, Semarang. Beliau saat ini sedang melakukan program studi S2 Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia. Pelatihan yang pernah beliau lakukan tahun 2016 Green Associate GBCI. 2018 pelatihan ahli bandara. 2019 Green Profesional GBCI Batch 1 Bandung. 2021 H Batch Bandung. 2022 BGH PUPR Batch 1 Jakarta. 2024 Public Speaking. Pekerjaan senior adalah senior arsitek pada Penta Arsitektur. Organisasi profesi beliau, Ikatan Arsitek Indonesia IAI, Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia IABHI, Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia IABI. Itulah sekedar tentang beliau. Kami sampaikan kepada seluruh peserta untuk tanya jawab nanti dilakukan setelah presentasi, atau bisa melalui kolom chat atau melalui fitur raise hand. Kepada yang saya hormati narasumber Bapak Adrianto, kami persilakan untuk menyampaikan seminar kurang lebih 50-60 menit. Bapak Adrianto, silakan bisa dimulai sekarang. Baik, terima kasih Bu Yanti. Iya, Izin makasih. saya share untuk materi paparannya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Bentar, saya perbesar ya.
Baik, eh, terkait dengan materi presentasi kali ini, terkait khususnya mengenai peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 dan juga eh, sebetulnya PP 16 ini adalah pengembangan atau penyempurnaan dari peraturan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Tampilannya belum full, Pak. Iya, kebetulan ini ada saya perbesar tapi tidak bisa ini ya. Iya, belum full, Pak, tampilannya. Coba saya ulang lagi. Masih belum bisa ya, Bu? Iya, masih belum full. Iya, emang pakai dua. Atau dari Bu Yanti bisa share materinya, Bu? Coba saya kontak operator dulu, Pak ya. Iya. Ini sepertinya laptop saya ada trouble ini, Bu. Iya, sebentar Pak. Lagi di kontak operatornya. Sebentar Pak ya, operator sudah di Baik. kontak. Oke Pak, Ya, sudah baik, tampilannya sudah keluar. baik. Terima kasih. Kami lanjutkan terkait dengan penerapan peraturan PP 16 tahun 2021, yaitu merupakan satu penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kami mengambil studi kasus pada bangunan perkantoran pemerintahan. Next, next. Dari daftar yang tertuang di dalam PP 16 tahun 2020, PP 16 2021, bahwa bangunan gedung ini terdiri dari bangunan gedung yang terinci, salah satunya adalah bangunan gedung pemerintah. Nah, kemudian apabila kita dalam perencanaan gedung pemerintah, apa yang diperlukan dalam perencanaan gedung tersebut? Yang pertama, sebagai data utama adalah legalitas lahan berupa sertifikat, kemudian KRK atau keterangan rencana kota, dan RDTR. Di dalam sertifikat maupun KRK, di dalam sertifikat maupun KRK, khususnya di dalam KRK tertuang beberapa peraturan, baik itu KDB, KLB, kemudian ada KTB dan KDH. Selanjutnya, kondisi lahan, data topografi, kemudian soil test, pel banjir, dan muka air tanah. Yang ketiga adalah struktur organisasi, di mana di dalam struktur organisasi kita bisa mengetahui berapa jumlah pejabat yang setara dengan eselon, kemudian jumlah staf,
kebutuhan ruang, dan hubungan antar ruang. Yang keempat adalah budget anggaran sesuai dengan DIPA atau mata anggaran. Selanjutnya, data sekunder, yaitu terkait dengan konsep bangunan, bagaimana kita melayout denah, kemudian fasilitas penunjang yang harus disediakan, serta bagaimana konsep sirkulasi yang akan direncanakan. Yang kedua, terkait dengan preseden fasad bangunan. Kemudian yang ketiga, pemenuhan bangunan gedung hijau. Dan yang keempat, pemenuhan bangunan gedung cerdas. Nah, dari data tersebut, PP 16 tahun 2021 adalah sebagai induk, di mana di dalamnya menyadur atau merangkum beberapa peraturan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR. Salah satunya adalah Permen 28, yaitu terkait dengan proteksi kebakaran. Kemudian PP nomor 14 tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan dalam gedung. Kemudian ada Permen PU nomor 2 tahun 2015 tentang bangunan gedung hijau. Dan yang terakhir adalah Permen PUPR nomor 10 tahun 2023 tentang bangunan gedung cerdas. Itu adalah peraturan-peraturan yang berlaku yang akan kita gunakan di dalam perencanaan gedung kantor pemerintahan. Next. Ini adalah data utama terkait dengan sertifikat. Sertifikat berisi mengenai legalitas kepemilikan lahan, kemudian ada luas lahan, dan yang ketiga adalah batasan fisik dari lahan. Selanjutnya, yang bawah itu adalah dipakai menjadi acuan ada berupa KRK, yaitu keterangan rencana kota, di mana bisa dilihat bahwa di dalam KRK tertuang beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yaitu khususnya terkait dengan KDB, KLB, KTB. Berikut juga ada garis sepadan bangunan, garis sepadan sungai apabila ada. Itu yang kita jadikan acuan di dalam penyusunan rencana untuk kantor gedung pemerintahan. Nah, yang di sebelah kanan, gambar sebelah kanan ini adalah KRK yang kita ambil dari beberapa kota sudah menerapkan. Ini kita ambil dari Jakarta, ada website Jakarta 1. Kita bisa mendapatkan data-data terkait dengan bangunan yang direncanakan, itu disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku. Itu pun berlaku di beberapa daerah, seperti di Balikpapan ada istilahnya One Map, One Data, OMOD. Nah, itu yang bisa kita unduh secara online. Next. Berikutnya, terkait dengan data utama, kita membutuhkan satu action yang dilakukan, yaitu berupa pendataan terkait dengan topografi tanah yang direncanakan, di mana akan didapatkan elevasi tanah existing, kemudian ada elevasi posisi jalan, kemudian ada elevasi saluran. Mengapa ini eh, menjadi satu dasar untuk kita bisa dapat merencanakan dengan baik dan seksama, di mana elevasi tanah ini kita akan mendapatkan data kontur tanah sesuai dengan kondisi existing, sehingga bisa direncanakan bagaimana akses dari jalan terhadap tanah existing tersebut. Begitupun dengan saluran. Bagaimana kita mendapatkan data atau informasi yang ada di lapangan berdasarkan kondisi existing saluran, baik itu saluran berupa sungai maupun drainase yang berada di sekitar site. Yang selanjutnya ada luas lahan. Luas lahan ini kita dapat mengetahui berapa luasan lahan yang kita rencanakan, sehingga kita dapat menyesuaikan terkait dengan KRK berapa KDB-nya. Dengan demikian kita bisa mengetahui dan bisa memprediksikan luasan lahan yang terbangun, jumlahnya luasannya yang
bisa terbangun berapa, kemudian KDH-nya juga bisa terpenuhi. Selanjutnya, batasan fisik lahan, di mana batasan fisik lahan ini biasanya berupa data-data fisik yang ada di existing. Selanjutnya, kita harus dapat menentukan benchmark atau titik acuan untuk elevasi dari bangunan. Selanjutnya ada koordinat lahan. Ini juga menjadi satu bahan pertimbangan bahwa koordinat lahan ini kita dapat gunakan sebagai dasar untuk menentukan titik bangunan di sebelah mana posisinya, sehingga pergeseran atau penempatan bangunan ini dapat mempermudah pada saat pelaksanaan di lapangan. Nah, di gambar tengah ini adalah selain kita bisa melakukan pendataan berdasarkan topografi, kita juga bisa melakukan pendataan berdasarkan data LIDAR. Dari LIDAR kita bisa mendapatkan topografi untuk lahan tersebut. Selanjutnya, yang sisi sebelah kanan ini adalah hasil dari soil test berupa sondir dan boring, di mana didapatkan dari borlog tersebut kita bisa mendapatkan struktur lapisan tanah. Kemudian yang kedua adalah kedalaman tanah keras, ini di posisi untuk mendapatkan SPT 50, posisinya berada di kedalaman berapa itu bisa dilakukan dengan melakukan soil test. Dan yang terakhir terkait dengan muka air tanah, kita bisa mengetahui muka air tanah ini akan atau berada di posisi elevasi berapa dari kedalaman. Next, selanjutnya. Yang menjadi data utama adalah struktur organisasi. Ini saya ambil contoh struktur organisasi pada kantor Kejati Jabar, di mana kita bisa mengetahui dari struktur organisasi tersebut terdiri dari beberapa eselon 1 sampai dengan eselon 5, di mana eselon 1 ini eh, biasanya atau pada umumnya untuk jabatan-jabatan pimpinan terdiri dari eh, Inspektorat Jenderal, kemudian ada Direktorat Jenderal. Ini masuk di dalam golongan eselon 1 yang terdiri dari 1A dan 1B. Kemudian eselon 2, ini eselon 2 adalah struktur di bawahnya pada tingkat kedua, di mana terdiri dari eselon 2A dan 2B, atau golongannya adalah 4D sampai yang terendah adalah 4B. Contoh dari eselon 2 ini adalah kepala biro, kepala pusat, kemudian ada sekretariat direktorat, kemudian yang berikutnya adalah untuk eselon 3. Eselon 3 ini adalah untuk kepangkatan dari golongan 4B sampai dengan 3D. Itu terdiri dari eselon 3A dan 3B. Sebagai contoh, kepala bidang, kepala bagian, kemudian ada sekretaris badan, ada sekretaris dinas. Selanjutnya, eselon 4 adalah jabatan struktural dengan tingkat keempat, jenjang pangkat adalah 3D. Kemudian contohnya adalah kepala subbagian Kasubag atau kepala seksi. Dan yang terakhir adalah eselon 5, yaitu jabatan struktural yang terendah, di mana pangkat golongan tertinggi itu 3B dan terendah adalah 3A. Nah, sebagai contoh dari struktur organisasi di Kejati Jabar, ini terdiri dari eh, jumlah eselon pada tabel di bawah. Ada eselon 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, dan 5A dengan total eh, ditambah staf adalah 535. Lanjut. Nah, berikut ini terkait dengan budget. Di dalam budget atau di dalam DIPA biasanya sudah tercantum atau tertulis bahwa eh, penganggaran tersebut berdasarkan nama-nama untuk unit kerja.
kemudian ada nama dari mata anggarannya, dan besaran anggaran sudah termuat di dalam eh, DIPA tersebut. Nah, di dalam penyusunan DIPA ini eh, mungkin ada trik-trik tertentu yang bisa kita sampaikan atau kita bisa susun dengan arahan eh, dari PP 16 juga sudah mencantumkan bagaimana cara menyusun, di mana di dalam DIPA tersebut ada istilahnya biaya standar dan biaya non standar. Nah, biasanya biaya standar ini adalah pengalian dari jumlah kebutuhan ruang berdasarkan harga satuan per meter yang dikeluarkan oleh gubernur, harga satuan per meter dari daerah, dari gubernur maupun dari wali kota atau bupati. Nah, perhitungannya untuk harga standar non standar itu ada ketentuan-ketentuan di mana setiap lingkup pekerjaan di dalam pembangunan konstruksi ini mendapatkan atau terdapat bobot-bobot yang harus dipenuhi. Nah, sebagai contoh, misalkan seperti pekerjaan untuk struktur, di mana struktur pondasi dalam itu masuk di dalam pekerjaan non standar. Berikutnya juga sebagai contoh, misalkan untuk transportasi dalam gedung, lift, itu dicantumkan terdapat bobot yang harus diakomodir di dalam pekerjaan non standar. Nah, contoh-contoh seperti itu ini bisa kita eh, rangkum, bisa kita susun sehingga akan mendapatkan nilai akhir dari proyek tersebut untuk dijadikan acuan dan dituangkan di dalam DIPA. Berikutnya, selanjutnya penyusunan program dan kebutuhan ruang. Dari penyusunan program dan kebutuhan ruang ini dasarnya adalah dari struktur organisasi yang sudah kita rencanakan sehingga dapat disusun berapa jumlah dari penghuni atau penghuni kantor tersebut, jumlahnya ada berapa, berapa bagian yang ada di dalam kantor, sehingga kita bisa menyusun program ruang berdasarkan eh, juga bisa diketahui kebutuhan-kebutuhan ruang tersebut dan luasan-luasan bangunan terkait dengan gross floor area terhadap dengan dikompensasikan dengan KDB atau di penyesuaian dengan KDP sehingga kita bisa mendapat berapa kebutuhan lantainya. Nah, ini bisa dimasukkan. Selanjutnya selain dari itu adalah koefisien dasar hijau, di mana koefisien dasar hijau sudah ditentukan di dalam KRK, termasuk juga koefisien tapak bangunan atau KTB, biasanya sudah dimasukkan terdapat di dalam KRK. Seandainya KRK tidak ada, bisa kita ambil dari RDTR yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini sebagai contoh dari kantor Kejati Jabar yang saya ambil, itu berdasarkan KRK, KDB yang ditentukan adalah 70%, namun di dalam perencanaan kita mendapatkan 56,19%, sehingga masih ada selisih sekitar 545 meter persegi. Kemudian KLB itu adalah 2,1 menurut batasan, yaitu 8.284, sedangkan di dalam perencanaan adalah 1,45 atau 7.489. Selanjutnya KTB, koefisien tapak bangunan, berdasarkan KRK adalah 66%, sedangkan berdasarkan rencana itu 56,19%. KDH 20% berdasarkan KRK, dalam rencana 20,08, jadi kita masih ada kelebihan sangat tipis 0,8. Nah, dari data-data tersebut, ini kita mendapatkan program ruang dengan luasan sekitar 7.489. Next, lanjut.
Lanjut. Berikutnya, ini adalah standar ruang berdasarkan PP 16 tahun 2021, di mana di dalam PP 16 2021 ini sarana sebagai contoh adalah sarana evakuasi. Jadi untuk tangga penyelamatan itu memiliki lebar minimal 1,20 meter dan bukaan tangga untuk tangga dan bukan untuk tangga putar. Selanjutnya tanda penunjuk arah harus jelas dengan dasar putih dan huruf berwarna hijau. Pintu lebar minimal adalah 0,9. Selanjutnya koridor atau selasar lebar minimal adalah 0,92 untuk satu orang pengguna kursi roda dan untuk dua orang itu 1,54 untuk dua orang. Next. Ini saya highlight saja dari PP 16 2021 yang berkaitan dengan bangunan untuk kantor gedung pemerintahan. Selanjutnya, ini di dalam PP 16 2021 juga dijelaskan terkait dengan struktur, di mana struktur ini juga ditentukan berapa FC yang diperkenankan di dalam perencanaan bangunan gedung, khususnya gedung pemerintah. Selain itu juga di dalam PP 16 dijelaskan terkait dengan utilitas dan sarana prasarana di mana air bersih menurut PP 16 2021 berdasarkan dari PAM atau sumur Pantek. Nah, memang sekarang ini sudah tidak lagi dipersyaratkan bahwa untuk sumur artetis itu sudah dihindari, sehingga penggunaan PAM itu jauh lebih akan lebih dioptimalkan penggunaan PAM. Kemudian ada saluran air hujan, ada pembuangan air kotor, pembuangan air kotoran ini air kotor tersebut ditampung di dalam bak penampungan dengan mungkin dengan sistem yang supaya kita bisa mereduce atau memenuhi dari bangunan cerdas dan bangunan hijau harus ada filtrasi lebih lanjut. Nah, mungkin sebagai tambahan bangunan gedung hijau yang dipersyaratkan berdasarkan PP 16 tersebut luasannya adalah 5.000 meter persegi untuk gedung pemerintah harus sudah menerapkan konsep bangunan gedung hijau. Kemudian selanjutnya bak septic tank, sarana pengendalian terhadap bahaya kebakaran, ini juga sudah diatur di dalam PP 16 bahwa eh, bangunan itu diperhitungkan berdasarkan volume bangunan sehingga dapat ditentukan posisi hard standing itu berada di mana, kemudian jarak antara pintu keluar dan pintu masuk untuk pemadam kebakaran ini pada saat terjadi kebakaran atau insiden tidak terhalang oleh bidang-bidang fisik yang mengganggu. Selain daripada itu, dimensi dari hard standing pun harus sudah mulai diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sumber listrik ini dari PLN dan generator. Selanjutnya penerangan ini ada 100 sampai 400 lux eh, dihitung berdasarkan kebutuhan eh, dan biasanya ini untuk perkantoran dipersyaratkan memiliki lumenitas antara 300 sampai dengan 750 tergantung dari fungsi ruangan. Nah, biasanya untuk ruang-ruang kantor itu hanya 300 atau 350 lux, sedangkan ruang-ruang yang memiliki eh, ketelitian lebih lanjut itu bisa melebihi dari 350 bisa sampai dengan 750 lux. Selanjutnya untuk tata udara ini adalah 6 sampai 10% bukaan dengan tata udara buatan dengan AC.
Next. Selanjutnya untuk ketentuan tata bangunan dan lingkungan, ini ditentukan di dalam PP 16 bahwa jarak antara bangunan adalah 4 meter. Ini minimal 4 meter, dan semakin tinggi bangunan, ya, nanti koefisiennya akan bertambah sesuai dengan jumlah lantai yang ada. Selanjutnya ketinggian bangunan maksimum 2 lantai yang dipersyaratkan untuk perkantoran. Nah, namun di sini pun eh, ada batasan antara 2 sampai dengan 8 lantai. Nah, kalau misalkan lebih dari 8 lantai, dipersyaratkan bahwa pemohon atau pemilik bangunan mengajukan permohonan ke pihak Dinas PUPR, meminta persetujuan dari Menteri PU, Kementerian PU, di mana Kementerian PU akan mengeluarkan rekomendasi eh, perizinan bahwa bangunan gedung negara tersebut boleh lebih dari 8 lantai melalui sidang Komite Keandalan Bangunan Gedung atau KKBG, yaitu yang biasanya dikelola oleh Kementerian PU. Selanjutnya, terkait dengan standar-standar berdasarkan PP, diatur juga mengenai dengan pagar halaman, di mana pagar halaman ini eh, harus terdiri dari material yang kuat dan kokoh, serta yang menjadi pertimbangan adalah dari segi keamanan, kemudian dari segi maintenance, mudah dibersihkan, mudah dirawat. Dengan demikian, keberadaan kantor ini akan jauh lebih nyaman dan aman. Selanjutnya, kelengkapan sarana dan prasarana lingkungan terdiri dari parkir kendaraan. Ini diperhitungkan berapa parkir kendaraan untuk 100 meter luasnya, itu harus terdiri minimum 1 parkir untuk 100 meter. Jadi kita bisa memperhitungkan dengan luasan bangunan misalkan 1.000, paling tidak ada 10 untuk parkir kendaraan. Selanjutnya aksesibilitas, tersedianya sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu dengan menyediakan rem untuk area indoor 1:10 atau sekitar 6 derajat. Kemudian untuk area outdoor itu 1:12 atau 5 derajat. Berikutnya drainase. Ini juga menjadi bahan pertimbangan bagaimana drainase yang kita rencanakan, khususnya drainase di sekitar bangunan maupun drainase di luar bangunan. Di mana untuk bangunan, eh, pemerintah sekarang sudah menerapkan bahwa zero runoff, itu konsep zero runoff sudah mulai diterapkan sehingga tidak membebani eh, air yang limpasan baik dari atap maupun dari kawasan tidak menjadi beban bagi drainase kota. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyediakan longsopon atau kolam retensi. Selain itu juga air dari atap bisa kita manfaatkan, kita tampung di rain harvesting atau rainwater tank, uh, dan kita bisa recycle menjadi air flushing untuk toilet. Selanjutnya pembuangan sampah, ini tersedia tempat pembuangan sampah sementara yang sudah menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kita sudah bisa memilah sampah tersebut sehingga tidak menjadi beban bagi TPA. Kita sudah bisa memilah sampah-sampah tersebut. Ada sistem yang dengan sistem composting atau yang di recycle dengan material kita kumpulkan kemudian bisa dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga sampah tersebut bisa dimanfaatkan sebagai material yang lain ataupun reuse dengan biasanya berupa botol atau kardus sehingga kita dapat memanfaatkan
ini sampah tersebut dimanfaatkan oleh pihak bekerja sama dengan pihak ketiga, dimanfaatkan kembali menjadi bahan eh, konsumsi yang lain. Selanjutnya pembuangan limbah. Ini limbah sudah tersedia sarana pengolahan limbah. Diharapkan limbah yang dihasilkan oleh bangunan tersebut dapat eh, atau tidak meracuni atau mengganggu lingkungan yang berada di sekitarnya. Eh, Kemudian ada penerangan halaman, tersedia penerangan halaman dengan tujuan memberikan keamanan pada malam hari dan memberikan faktor estetis juga di dalam ke dalam bangunan maupun kawasan. Next, lanjut. Selanjutnya, yang terkait dengan perkantoran, kami lebih menekankan kepada standar ruang kerja berdasarkan PP 16 tahun 2021, di mana ketentuan berdasarkan PP tersebut bahwa untuk eselon 1 ini untuk ruang menteri atau ketua lembaga atau gubernur memiliki luasan 247 meter yang terdiri dari ruang kerja, kemudian ada ruang tamu, selanjutnya ada ruang untuk istirahat, uh, ada toilet, ada ruang simpan, dan ada ruang rapat. Selanjutnya terdapat juga ruang tunggu untuk tamu yang posisinya berada di area sisi sebelah luar. Kemudian ada ruang sekretaris dan ruang staf. Nah, totalnya 247 meter untuk ruang kerja eselon 1. Next. Berikutnya untuk eselon 2, ini adalah ruang untuk wakil menteri atau wakil ketua lembaga atau wakil gubernur atau seperti yang saya jelaskan tadi klasifikasi untuk eselon 2 di mana luasannya adalah 117. Maaf, ini masih di eselon 1 tapi untuk level yang di bawahnya. Yang tadi 247 itu eselon untuk menteri, ini untuk eselon 1 117 yang terdiri dari ruang kerja, kemudian ada ruang tamu, ada ruang istirahat, toilet, ruang simpan, dan ruang rapat. Selain itu terdapat ruang tunggu, kemudian ruang sekretaris, dan ruang staf, totalnya 117 meter untuk eselon 1. Lanjut. Lanjut. Operator, tolong dilanjut. Berikutnya untuk eselon 2 itu terdiri dari ruang kerja, kemudian ada ruang tamu, ruang istirahat, ruang toilet, ruang simpan, dan ruang rapat. Kebutuhan untuk eselon 1B itu adalah 83,4 meter persegi. Dan untuk eselon 2A ini terdiri dari ruang kerja, kemudian ruang tamu, ruang istirahat, toilet, ruang simpan, dan ruang rapat, serta ada ruang tunggu, ruang sekretaris, dan ruang staf dengan total 74,4 meter persegi. Lanjut. Berikutnya untuk eselon 2B, ini terdiri dari ruang kerja, ruang tamu, ruang istirahat, toilet, ruang simpan, ruang rapat, selanjutnya ruang tunggu, ada ruang sekretaris, dan ruang staf dengan luasan 64,4 meter persegi untuk eselon 2B. Untuk eselon 3A itu adalah 24 meter terdiri dari ruang kerja, ruang tamu, dan ruang simpan. Terdapat juga ruang sekretaris. Jadi perbedaannya mulai dari eselon 3A ini sudah tidak memiliki ruang istirahat.
Nah, namun di beberapa instansi yang saya temui, ada beberapa eselon 3 ini memiliki ruang untuk istirahat. Nah, ini akhirnya dengan menambah luasan tersebut, otomatis akan menambah beban baik untuk pengkondisian udara, eh, untuk AC, kemudian untuk penerangan. Nah, dengan demikian penambahan tersebut membebani beban biaya operasional. Nah, dengan dasar itu kita sekarang sudah mengacu kepada Permen atau PP 16 sehingga dapat lebih efisien baik itu dari waktu, kemudian dari efisien biaya akan jauh lebih optimal. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah ruang eselon 3B, di mana eselon 3B ini terdiri dari ruang kerja, ruang tamu, ruang simpan. Luasan total adalah 21 meter persegi. Dan terakhir, untuk ruang eselon 4, ini kebetulan ruang eselon 4 ini hanya 10 meter persegi, terdiri dari ruang kerja dan ruang simpan. Sedangkan untuk staf adalah 4,4 meter persegi. Nah, dari jumlah tersebut, data-data atau standar-standar tersebut, kita bisa eh, merangkum menjadi luasan yang kita butuhkan secara total. Lanjut. Dari standar ruang kerja berdasarkan PP 16 2021, kita ambil contoh untuk Kejati Jabar, di mana eselon 2A. Kebetulan di Kejati Jabar eh, tertinggi adalah 2A. Ini ada 1 orang dengan jumlah ruang untuk standar ruang adalah 74,4. Uh, Kemudian untuk eselon 2B ada 1 orang 64,4. Dari jumlah total tersebut dihitung berdasarkan kepangkatan maupun jumlah orang yang ada, dihasilkan adalah 3.988. Nah, kita compare terhadap kebutuhan ruang untuk kebutuhan ruang keseluruhan, secara rekap keseluruhan adalah 7.489, sehingga ada selisih. Selisih tersebut diperuntukkan sebagai koridor, kemudian lobi untuk pelayanan, gudang, toilet, tangga kebakaran, parkir, dan ruang MEP. Lanjut. Selanjutnya, ini adalah diagram kedekatan antar ruang. Jadi kita melakukan setelah mengumpulkan jumlah atau kebutuhan ruang-ruang tersebut, kita perlu untuk melakukan hubungan antar ruang, bagaimana kedekatan antar ruang-ruang yang kita rencanakan supaya jauh lebih efisien dan lebih eh, lebih mendekatkan kemudahan koordinasi di antara staf maupun pimpinan untuk perkantoran. Lanjut. Berikutnya, yang diperlukan dalam perencanaan kantor pemerintahan ini adalah faktor eh, ketebalan untuk bangunan, di mana ketebalan untuk bangunan ini eh, dipersyaratkan bahwa pencahayaan atau penghawaan itu dapat optimal berdasarkan lebar bangunan, sepertiga lebar bangunan. Jadi misalkan kalau lebar bangunannya 10, sepertiganya 3 meter, itu adalah pencahayaan yang lebih optimal di lebar 3 meter tersebut. Nah, dengan demikian eh, akan mendapatkan pencahayaan yang jauh lebih optimal. Bagaimana apabila bangunannya terlalu tebal, terlalu lebar, maka daerah tengah ini akan kurang mendapatkan pencahayaan yang optimal. Sehingga dengan demikian dibutuhkan eh, cahaya buatan atau dengan bantuan lampu. Dengan penambahan lampu tersebut otomatis akan menambah kos di dalam operasional dari kantor. Kemudian dari lantai kerja itu adalah
ketinggian 75 cm dari lantai. Lanjut. Selain daripada itu, untuk kantor pemerintahan juga kita perlu menyediakan rem yang ramah untuk disabilitas, baik itu untuk eh, pengguna kursi roda, di mana kemiringan 1:10 untuk area indoor, dan untuk outdoor itu 1:12. Selain daripada itu, kita harus menyediakan juga guiding block yang mengarahkan dari mulai pedestrian sampai dengan area pintu masuk. Juga harus melengkapi dengan taman dan sitting group yang dapat dimanfaatkan baik oleh pengguna maupun oleh eh, pengunjung yang masuk ke dalam kantor pemerintahan. Nah, ini gambar yang sebelah kanan adalah jarak antar bangunan, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa jarak antar bangunan ini adalah 4 meter, kemudian makin tinggi bangunan, ini koefisiennya atau nilai jarak antar bangunan akan bervariasi, berbeda-beda. Lanjut. Dan yang terakhir ini adalah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan apabila kawasan atau bangunan tersebut berdekatan dengan bandara, jadi kita harus mempertimbangkan terkait dengan KKOP, yaitu terkait dengan otorita penerbangan, di mana otorita penerbangan biasanya sudah mengeluarkan ketentuan-ketentuan jumlah ketinggian bangunan, berapa meter dari bandara, jaraknya berapa meter dari bandara, kemudian mempersyaratkan ketinggian bangunan tersebut eh, berapa maksimal yang diizinkan. Nah, biasanya dari em, yang mengeluarkan data-data atau mengeluarkan rekomendasi tersebut itu dari otorita bandara. Nah, ini kita bisa lihat bahwa area yang lebih efisien itu eh, kalau berdasarkan otorita bandara di radius kurang lebih sekitar 10 meter dari runway itu sudah aman. Eh, dengan ketinggian kurang lebih kemiringannya antara 2% sampai dengan 1,6%. Nah, ini terkait dengan otorita bandara. Biasanya otorita bandara ini sudah bisa mengeluarkan. Adapun eh, kalau kami coba beberapa waktu yang lalu, kita bisa mendapatkan eh, data-data ketinggian bangunan bisa didapatkan dari online yang bisa diakses, yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Udara. Begitu. Baik, lanjut. Baik, mungkin itu Bu Yanti dan Bapak Ibu terkait dengan PP 16 tahun 2021 yang kita gunakan sebagai dasar untuk perencanaan kantor eh, pemerintahan, gedung pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Adrian sebagai narasumber hari ini. Terima kasih atas penjelasannya. Para peserta seminar hari ini yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Pak Adrian, bisa langsung raise hand. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau diskusi? Silakan Bapak Ibu. Ada? Cukup, Bu. Siapa? Dilanjut saja, Bu. Cukup, Bu. Ya.
Ada pertanyaan dari kolom chat, Pak. 13.40. Sebentar, saya cari dulu. Ada pertanyaan dari Pak Imron. Mohon izin bertanya, biasanya bentuk bangunan kantor pemerintah berbentuk kotak-kotak atau persegi dan simetri. Baik denah maupun tampak bangunan, bagaimana memasukkan unsur bentuk tidak kotak, mungkin curve, vertical, dekoratif, asimetris, atau bentuk lain ke dalam desain kantor, dan bagaimana meyakinkan pemberi kerja tentang hal tersebut. Atau bagaimana tanggapannya? Baik, kalau saya nangkap dari pertanyaan Pak Imron tadi, mungkin terkait dengan bentuk bangunannya ya, Bu Yanti. Bentuk bangunan ya, Iya, Pak? ada yang Iya. kotak, asimetris atau simetris. Itu eh, sebetulnya kita kembali ke dalam konsep bangunan kita yang mau kita rencanakan seperti apa. Apakah bangunan simetris atau asimetris? Nah, memang ada kelebihan dan ada kekurangan di mana bangunan simetris akan jauh lebih mudah di dalam perencanaan secara struktural maupun eh, pemanfaatan equipment yang ada baik itu untuk MEP itu akan jauh lebih mudah dibandingkan yang asimetris. Eh, Kalau asimetris akan menjadi eh, penambahan-penambahan akan dilakukan supaya kenyamanan di dalam ruangan atau kenyamanan di dalam operasional gedung akan didapat. Sehingga konsekuensinya ya perlu ada penambahan-penambahan secara cost baik dari struktur maupun dari pekerjaan di ME. Nah, namun kita kembali lagi ke masalah selera bahwa bangunan itu harus lebih mengutamakan eh, kemanfaatan dari penggunanya sendiri. Jadi di dalam form follow function itu bangunannya disesuaikan dengan fungsi dari bangunan, disesuaikan dengan fungsi bangunan, kemudian eh, pemanfaatan-pemanfaatan yang sifatnya estetis itu bisa saja dilakukan. Itu dari segi bentuk apakah kotak ataupun asimetris atau memanjang. Nah, cuman seperti tadi yang saya sampaikan bahwa bentuk kotak akan kalau kita memberikan bukaan pada area tengah, kita akan mengoptimalkan pencahayaan maupun penghawaan. Kalau bangunannya terlalu tebal, Ah, yang seperti tadi saya sampaikan ada sepertiga D dari ketebalan bangunan, ini juga sangat berpengaruh karena bagian tengahnya pasti tidak akan mendapatkan cahaya yang optimal. Kira-kira begitu, Bu Yanti. Iya, makasih penjelasannya, Pak. Bapak Imron masih ada pertanyaan atau mau bertanya langsung dengan Pak Andrianto? Silakan. Apa ada yang mau bertanya secara raise hand? Boleh. Ini mohon mohon izin, ini suara saya nggak terdengar atau gimana ya? Kedengar, Bu? Kedengar. Terdengar. Oke. Iya. Apa suara narasnya kurang kurang atau gimana? Soalnya ada yang ngomong nggak ada suaranya katanya. Bapak suaranya narasumber gimana Pak? Bisa tolong dikasih tahu para peserta? Mohon izin terdengar. Oke, bagus ya. Cukup jelas. Oke. Berarti kalau yang nggak terdengar, tolong dicek perangkatnya masing-masing.
Ada yang mau bertanya? Mungkin Pak Hasmunir ready untuk bertanya? Gimana Pak? Atau Bapak Imam? Izin Bu. Oke. Izin ya, boleh. Siapa? Oh, Pak Hasmunir. Silakan Ya Bu, Pak. terima kasih banyak atas kesempatan. Yang Iya, silakan. ingin saya minta penjelasan dikit terkait dengan bangunan gedung negara, karena biasanya kita agak sedikit melupakan terkait dengan perizinan gedungnya atau IMB-nya. Apakah dalam bangunan gedung itu tetap mengikuti bangunan gedung negara, tetap mengikuti prosedur terkait masalah IMB itu Pak ya? Izin. Iya, Pak. Atau sekarang Izin, PBG ya? ya, izin menjelaskan, Pak Hasmunir. Terkait dengan bangunan gedung negara tidak ada spesialnya, Pak. Sama dengan bangunan lain, bahwa bangunan gedung negara ini harus melalui perizinan. Di mana kalau dulu ada IMB, sekarang ini PBG, jadi persetujuan bangunan gedung. Nah, namun ada ketentuan lain, Pak, sekarang terkait dengan bangunan gedung negara di atas 8 lantai harus mendapatkan persetujuan dari Menteri PU melalui sidang rekomendasi dari KKBG, Komite Keandalan Bangunan Gedung, Pak. Jadi kalau tadi seperti Bapak tanyakan, apakah masih tetap ada IMB atau PBG? Tetap ada, Pak. Masih tetap ada dan itu acuannya dilakukan melalui SIM BG. SIM BG ini dikelola oleh Dinas PU setempat, Pak. Nah, karena acuan-acuan tersebut diambil dari peraturan Perda terkait dengan Perda untuk perizinan bangunan gedung itu yang mengeluarkan pemerintah daerah. Sedangkan kalau tadi terkait dengan KKBG ini dikelola oleh Kementerian PU, dibantu oleh tim KKBG, jadi Komite Keandalan Bangunan Gedung yang itu adalah pengesahannya dari Menteri PU terkait dengan siapa-siapa saja yang menjadi tim dari KKBG tersebut. Gitu, Pak. Terima kasih. Iya, Pak Hasmunir sudah jelas dengan penjelasan dari Pak Andri. Sudah oke, Pak? Pak Hasmunir. Sudah oke? Ya udah. Eh, Pak Andri ada pertanyaan dari kolom chat. Ini dari Pak Didik Purnomo. Izin Iya. bertanya, untuk perencanaan bangunan yang sudah ada prototipe, jika ada keterbatasan lahan, bagaimana penyesuaian yang diizinkan? Terkait dengan bangunan prototipe yang sudah ada, kemudian dengan batasan lahan yang terbatas, sepertinya prototipe tersebut harus direview lagi ya, disesuaikan berdasarkan eh, ketentuan dari pemerintah daerah, di mana di dalam KRK, keterangan rencana kota itu sudah disebutkan berapa KDB, luas dari KDB-nya berapa, kemudian KLB-nya berapa, KTB-nya berapa. Ini acuannya adalah peraturan pemerintah daerah. Sebagai contoh, prototipenya adalah bangunan dengan luasan 200 meter persegi, di mana lahannya 200 meter persegi, di mana KDB-nya adalah 60%. 60% berarti 200 kurang lebih sekitar 120 meter. Sedangkan pada prototipe yang terakhir misalkan lahannya hanya ada 150. Mungkin kita pakainya adalah 150 dikali 60%. Jadi sekitar 90 meter persegi yang boleh terbangun. Kira-kira begitu, Bu Yanti. Iya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Pak Didik Purnomo, bagaimana bila ada pertanyaan untuk lanjutan pertanyaannya ini bisa langsung dengan Pak Andri? Bila nggak ada, saya bacakan untuk
pertanyaan dari kolom chat lagi. Dari Pak Brian, izin bertanya Pak, apakah ada referensi software yang dapat digunakan untuk simulasi terkait pencahayaan, penghawaan, kebisingan, dan lain-lain? Terima kasih. Baik, beberapa simulasi yang kami dapatkan atau kami pelajari terkait dengan pencahayaan itu kita bisa pakai dialog itu untuk pencahayaan. Kemudian apabila untuk penghawaan bisa melalui software ASRE, atau juga kita bisa mengetahui berapa sih kebutuhan pencahayaan total dalam satu bangunan itu dengan energi plus juga bisa dilakukan. Kemudian terkait dengan penghawaan tadi kita bagaimana cara memanfaatkan eh, penghawaan dengan sistem memanfaatkan udara luar untuk kenyamanan termal di dalam bangunan itu kita bisa pakai CFD. Kemudian juga ada terkait dengan bahaya kebakaran, bagaimana kita mengetahui secara simulasi bagaimana cara mengetahui eh, atau apa penyebaran asap kemana itu dengan sistem atau simulasi FDS. Kemudian juga ada Pathfinder yang bisa digunakan untuk menghitung berapa laju atau berapa waktu yang digunakan supaya penghuni ini dapat terhindar atau dapat terselamatkan menuju jalur evakuasi ke area assembly point dalam waktu berapa menit atau berapa detik itu dengan sistem software Pathfinder. Itu beberapa software yang kami ketahui seperti itu. Begitu, Bu. Iya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Sepertinya Bapak Ahmad Nasrul mau bertanya, cuma mic-nya nggak bisa aktif ya Pak ya. Operator bisa tolong dibantu aktifkan mic-nya Pak Ahmad Nasrul. Pak Andi juga kayaknya mau bertanya. Operator tolong dibantu. Operator, Bu Yanti, ya. ini di Kenapa, dalam Pak? chat ada pertanyaan dari Pak Alvin. Iya, ini mau saya Izinkan. bacakan, Pak. Cuma, Oh, memang kita ganti pertanyaannya dari kolom chat. Nanti ada yang mau secara langsung gitu loh, Pak. oke. Jadi memang ketentuan dari penyelenggara seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Alvin. Mohon izin bertanya, Bapak. Bentuk bangunan kantor pemerintah kapan mulai ditetapkan dan direalisasikan sebagai bentuk standar bangunan yang memenuhi syarat? Silakan, Bapak. Baik, terkait dengan pertanyaan Pak Alvin, yaitu bagaimana kami bisa mengetahui bahwa bangunan pemerintah tersebut sudah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Nah, ini sebetulnya sekarang sudah mulai diberlakukan, Pak, bahwa bangunan ini harus memenuhi eh, pemenuhan terkait dengan SLF, yaitu sertifikasi layak fungsi. Nah, di mana apabila bangunan tersebut selesai dibangun, itu tidak serta-merta terus bisa digunakan, eh, harus melalui tahapan selanjutnya, yaitu tahapan SLF tadi, Pak. Jadi sertifikasi layak fungsi, yaitu bangunan ya, bisa digunakan setelah melalui tahapan SLF tadi. SLF ini biasanya diperbarui setiap 5 tahun sekali, sehingga eh, kita bisa mengetahui bahwa bangunan tersebut adalah sudah memenuhi SLF. Nah,
Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau bangunan itu sudah terbangun sudah lama? Nah, itu bisa juga kita lakukan SLF. Kita mendaftarkan bangunan yang existing, yang sudah jadi, itu ke pemerintah daerah, di dalam hal ini adalah Dinas DPM PTSP. Nah, bagaimana cara mengajukan untuk menguji bangunan tersebut, apakah masih layak atau masih layaklah untuk dijadikan kantor pemerintahan, itu bisa dilakukan pendaftaran berdasarkan SLF di DPM PTSP. Kira-kira begitu, Bianti. Iya. Pak Alvin juga ada pertanyaan satu lagi, Pak. Mohon izin bertanya, Bapak, bentuk bangunan kantor pemerintah kapan mulai ditetapkan dan direalisasikan sebagai bentuk standar bangunan yang memenuhi syarat? Silakan, Pak. Eh, jadi begini, kalau bangunan yang memenuhi syarat ini memang pengujiannya adalah apabila bangunan itu pada tahap pembangunan, sebelum pembangunan, itu akan dilakukan sidang PBG. Jadi persetujuan bangunan gedung. Nah, ini sudah mulai dipersyaratkan beberapa ketentuan-ketentuan, baik itu untuk arsitektur, struktur, MEP, kemudian ada juga BGH dan BGC, ini sudah mulai dibahas di dalam PBG. Nah, jadi pada tahapan sebelum pembangunan itu kita sudah gambar-gambar perencanaan di konsultan perencana ini, DED-nya sudah diperiksa oleh tim ahli eh, atau TPA dari PBG sendiri. Nah, begitupun di KKBG. KKBG sama. TPA-nya KKBG atau tim penilai ahli KKBG akan melakukan eh, review terkait dengan DED yang sudah kita rencanakan. Gitu. Maaf, Pak. Bapak Andi, tolong mic-nya di-unmute ya. Bapak Andi. Bapak Andi. Bapak Andi. Ya, makasih. Silakan Bapak Andri Anto untuk penjelasannya, silakan dilanjut. Saya ulangi lagi ya. Iya. Bahwa untuk bangunan yang sebelum jadi, artinya sebelum terbangun, prosesnya ini kan akan dilalui dengan sidang PBG, di mana PBG ini akan dihadiri atau direview oleh TPA, tim penilai ahli dari PBG. Lingkupnya adalah arsitektur, struktur, kemudian MEP, kemudian ada BGH, dan BGC. Nah, di dalam struktur mungkin kita terbagi menjadi dua, struktur atas dan struktur bawah. Kemudian untuk MEP ini ada electrical, elektronik, kemudian ada tata udara dalam gedung, transportasi dalam gedung, kemudian ada plumbing, ada pemadam kebakaran. Nah, ini pembahasannya akan jauh lebih intens pada saat tahap perencanaan. Kemudian masuk di dalam pembangunan penyesuaiannya akan dilakukan SLF pada saat selesai konstruksi. Nah, ini menjadi satu standar bahwa pekerjaan atau perencanaan untuk kantor gedung pemerintah ini sudah melalui tahapan-tahapan sehingga itu menjadi dan itu sudah terinfo di dalam pemerintah daerah, sudah ada kajian-kajian yang dilakukan oleh TPA di tahapan PBG. Begitupun tahapan-tahapan tersebut sudah masuk, sekarang sudah mulai direncanakan atau sudah mulai dicanangkan bahwa BGH adalah bagian dari PBG juga. Begitu, Bu Yanti. Ya, Pak. Makasih untuk penjelasannya. Ada yang mau bertanya secara langsung? Mungkin Izin Bapak Ibu, Andi Semarang? ya izin Ibu, Pak Andri, Ya, selamat silakan siang. Bapak. Yang Ya, Pak Andi. saya pengen tahu juga nih kaitannya dengan biasanya kan ada di tahun-tahun ini nih ada pembentukan organisasi pemerintahan baru ya. Kira-kira
bagaimana nih tahapan yang harus dilakukan gitu. Karena biasanya kita menerimanya satu ada struktur organisasi begitu ya, yang harus dipedomani untuk bagaimana tadi juga disebutkan dari jajaran pimpinan, stafnya berapa, luasan ruangan juga. Itu kira-kira bagaimana ya kita menerapkannya terkait dengan tahapan yang harus dilakukan manakala memang organisasi pemerintahan baru itu eh, baru terbentuk begitu. Jadi mungkin referensi lain di samping juga acuan luasan tadi, apakah ada hal-hal lain yang terkait dengan tahapan yang harus dilakukan ya? Artinya sebagaimana kita dulu kalau kuliah menyusun program ruang, dasarnya itu dari jumlah dan struktur organisasi itu. Mungkin itu Pak Andri, mungkin mohon pencerahannya untuk pembentukan, artinya kita ketemu kasus nih terkait dengan adanya bentukan organisasi pemerintahan baru begitu, kantor baru lah begitu. Mohon pencerahannya Pak Andri. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Andi. Jadi begini Pak, kalau saya melihat dari beberapa pengalaman yang saya dapatkan, kebetulan saya juga terlibat di dalam perencanaan untuk beberapa kantor di IKN Pak. IKN ini eh, sebetulnya kan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara. eh, ada beberapa kantor yang menerapkan bahwa pemindahan ini berdasarkan tidak berdasarkan struktur organisasi keseluruhan, Pak. Jadi hanya sebagian saja yang dipindahkan. Nah, itu kita menghimpun ya, kami butuh data-data secara rinci, eh, pejabat-pejabat apa saja yang akan dipindah, jumlahnya berapa, kemudian tingkat kepangkatannya berapa, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Sebagai contoh, di kantor PU, itu dulu kita memindahkan, Pak, data yang kita terima dari PUPR yang dipindah ke IKN ini adalah jumlahnya sekian orang. Namun ternyata sekarang dengan kabinet berbeda, itu PU dirubah. Ada PU, ada perumahan rakyat. Jadi kita bagi dua lagi, Pak. Yang awalnya menjadi satu kesatuan di PUPR, ternyata sekarang PU hanya PU saja. Nah, ini otomatis di dalam tahapan perencanaan pun kita melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya berdasarkan struktur organisasi yang terbaru. Nah, eh, contoh lain yang saya dapatkan yaitu seperti penyusunan kantor DPRD di Papua Selatan, di Merauke. Eh, itu ternyata yang kita dapatkan, Pak, bahwa perencanaan di sana itu kita baru mendapatkan hanya jumlah 35 orang anggota DPR dari Provinsi Papua Selatan, ditambah 9 orang dari otonomi khusus. Nah, dan itu belum ketahuan berapa eh, bagian-bagian di dalam DPRD, itu belum tahu. Kita belum tahu karena ini adalah pemerintahan provinsi baru dan pemerintahannya juga baru, sehingga kami coba melihat dari nomenklatur dari Permendagri, Pak. Uh, Aturan-aturan terkait dengan kantor DPRD. Nah, itu diambilkan dari nomenklaturnya Kementerian Dalam Negeri, ketentuannya bagaimana. Sebagai contoh, ketua DPRD, kemudian ada wakil ketua DPRD, ada beberapa orang. Nah, itu kita acuannya adalah dari sana, Pak. Nah, kalau tadi pertanyaannya Pak Andi terkait dengan struktur organisasi baru di perkantoran. Nah, ini pasti sudah ada, Pak. Sudah ada struktur organisasinya, berapa jumlah pejabatnya, kemudian berapa jumlah staf. Kemudian juga ada perhitungan lain, Pak, dari kebutuhan ruang tersebut, sehingga kita bisa menentukan nih dari peraturan PP 16 2021
luasan-luasannya sudah bisa ketahuan, jumlah ruang kerja yang dibutuhkan apa, ditambahkan fasilitas-fasilitas lain termasuk sirkulasi. Biasanya sirkulasi itu 25% lah diambil dari luasan. Nah, kemudian juga yang menjadi bahan pertimbangan adalah penambahan jumlah karyawan, Pak. Mungkin kita bisa tahu berapa sih penambahan jumlah karyawan per tahunnya, dan kita rencanakan sampai dengan 5 tahun, sehingga ada tambahan extend untuk luasan tersebut bisa diakomodir di dalam perencanaan kita. Mungkin itu, Pak Andi, Bu Yanti. Ya, terima Ya. kasih Pak Andri. Mudah-mudahan ini jadi bahan pencerahan juga ya bagaimana persiapan yang harus dilakukan gitu ya. Terima kasih waktunya. Iya, makasih penjelasannya Pak Andri. Pak Andri, ada pertanyaan dari Pak Hengki dari kolom chat. Yang terhormat, Pak Andri, mohon konfirmasi untuk referensi rasio kelangsingan bangunan, terutama bangunan rangka. Terima kasih sebelumnya. Baik, mungkin untuk kelangsingan bangunan juga ini menjadi bahan pertimbangan ya, di mana di dalam bangunan khususnya perkantoran yang biasanya perkantoran ini cukup ketinggiannya cukup tinggi, itu menjadi bahan pertimbangan jangan sampai bangunan itu juga terlalu langsing, sehingga efisiensi pola ruangnya atau layout ruangannya juga akan terbatas dengan kelangsingan bangunan tersebut. Satu itu, terus yang kedua, saya mendapat beberapa masukan dari teman-teman struktur bahwa bangunan terlalu langsing ini juga riskan. Riskan apabila terjadi gempa, goncangannya akan jauh lebih terasa atau tidak terlalu kokoh karena terlalu langsing. Nah, kalau dikatakan rasio, ini biasanya eh, di dalam bangunan gedung hijau juga dipersyaratkan bahwa untuk bangunan eh, yang direncanakan ini sebaiknya menghindari sisi panjang itu mengarah ke arah barat dan timur. Lebih baik sisi pendek itu yang mengarah barat dan timur, tujuannya supaya efisiensi energi yang didapatkan itu akan jauh lebih optimal. Sehingga kalau dikatakan berapa rasionya, kalau di BGH menyebutkan setengah dari sisi terpanjang itu boleh menghadap barat dan timur. Jadi kalau dikatakan rasionya harus berapa banding berapa, eh, ini saya belum menemukan angka yang pasti, misalkan 1:2 atau 1:3, kami belum mendapatkan angka yang pasti itu. Kira-kira begitu, Bu. Iya, makasih penjelasannya Pak. Untuk Pak Hengki, bila ada pertanyaan yang lain, bisa langsung bertanya langsung ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Bapak Wahid. Izin bertanya Pak, apakah untuk bangunan pemerintah diperlukan juga pembuatan sertifikat laik operasi atau sertifikat laik fungsi? Kemudian apa saja yang menjadi persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan sertifikat tersebut? Terima kasih atas pencerahannya Bapak. Baik, terkait dengan bangunan pemerintah yang sudah beroperasi, itu diperlukan sertifikat laik fungsi atau SLF. Ini biasanya data yang dibutuhkan adalah gambar shop, eh, shop drawing atau asbik drawing dari proses pelaksanaan. Nah, itu eh, lebih bagus lagi ada data pendamping, yaitu data gambar DED. Jadi akan disinkronkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas PU akan mensinkronkan data dari perencanaan, disinkronkan dengan data pelaksanaan pembangunan berupa gambar asbik drawing. Jadi itu persyaratannya yang diharapkan untuk penyesuaian untuk di SLF, sertifikat laik fungsi. Begitu, Bu. Iya, makasih penjelasannya Pak. Ada yang mau bertanya secara langsung, silahkan.
Izin saya kembali bertanya, Bu. Pak Andri. Pak, ya, dengan siapa Pak? Pak Munir, Bu. Pak Nasrul, silakan Bapak. Pak Munir, Bu. Oh, Hasmunir, iya silakan Pak. Izin Pak, terkait dengan penerapan smart building system, apakah ada batasan tersendiri pada bangunan gedung negara, Pak? Izin. Iya, Pak. Terkait dengan bangunan smart building system, ini juga sudah diatur, Pak, di dalam PP, yaitu peraturan pemerintah terkait dengan bangunan pemerintah yang yaitu PP Permen PU nomor 10 tahun 2023, Pak, tentang bangunan gedung cerdas. Nah, ini juga untuk Permen PU-nya eh, sudah mulai dijelaskan, Pak. Jadi ada beberapa di dalam PP itu disebutkan bahwa untuk bangunan gedung cerdas ini eh, beberapa kriteria seperti misalkan untuk pemanfaatan energi listrik itu harus sudah ataupun AC itu sudah ke terintegrasi dengan BMS, Building Management System, Pak. Memang ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, seperti misalkan akses kontrol, kemudian terkait juga dengan jalur evakuasi, termasuk juga pemanfaatan dari pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, itu masuk, Pak. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi di dalam bangunan pemenuhan untuk bangunan gedung cerdas, Pak. Begitu. Ya, makasih, Pak. Baik, Pak. Sudah Pak Hasmunir, ada lagi? Cukup, Bu. Makasih banyak. Oke, makasih pertanyaannya. Pak Andri, ada pertanyaan dari Pak Suwar. Iya. PBG, apakah ada gunakan jasa konsultan atau cukup dinas PU? Sebetulnya begini, terkait dengan PBG ini adalah PBG itu independen ya. Jadi anggota PBG persetujuan bangunan gedung ini terdiri dari beberapa TPA, beberapa orang TPA yang itu pengeluarannya atau pengesahannya dilakukan oleh wali kota atau bupati sebagai eh, ada SK-nya, SK Bupati atau SK Wali Kota yang menetapkan siapa anggota dari TPA PBG. Nah, biasanya diambil dari praktisi, ini dari asosiasi ya praktisinya, bisa dari HAKI atau dari IAI, itu diambil dari sana. Kemudian juga bisa dari akademisi, bisa dari dosen, itu biasanya anggota-anggota dari TPA PBG ini eh, dihimpun dalam satu lingkup kegiatan yang itu semua data-data yang masuk ke SIM BG nanti akan diambil PBG-nya ini yang menjadi penanggung jawab atau yang akan membahas proyek ini adalah si A, si B, si C itu berdasarkan TPA-nya. Nah, jadi kadang-kadang satu orang TPA bisa menghandle beberapa proyek yang itu harus direview oleh TPA itu sendiri sehingga diberikan masukan-masukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik itu Perda maupun Permen atau sampai dengan peraturan pemerintah atau dengan undang-undang. Kira-kira seperti itu terkait dengan eh, TPA atau PBG yang ada di daerah. Gitu, Bu Yanti. Iya, baik Pak. Terima kasih penjelasannya Bapak Suwar. Bila ada pertanyaan lanjutannya, silakan bisa didiskusikan langsung dengan Pak Andri. Bila nggak ada, saya bacakan lagi pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Ahmad Nasrul.
Izin bertanya, bagaimana menentukan masa waktu pakai bangunan pemerintah yang cukup layak untuk digunakan? Silakan, Pak. Ya, eh, ketentuan apakah bangunan pemerintah ini masih layak atau tidak ini baru bisa kita ketahui setelah bangunan tersebut didaftarkan eh, ke pemerintah daerah, dalam hal ini DPM-PTSP ataupun di PU, itu untuk mendaftarkan eh, sertifikasi layak fungsi. Jadi akan dilakukan review, akan dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan bangunan tersebut. Sebagai contoh, misalkan bangunan tersebut yang awalnya fungsinya sebagai perkantoran, di mana terdapat sebagai contoh misalkan waktu awalnya karena 4 lantai tidak memakai lift. Nah, sekarang ternyata ada penambahan jumlah lantai di atasnya, 1 lantai, sehingga diperlukan penambahan lift. Nah, ini akan dievaluasi lebih lanjut oleh SLF, bagaimana secara keamanan, kemudian secara kekuatan struktur dari bangunan tersebut akan ditinjau lebih lanjut. Pada saat dilakukan SLF, akan eh, rekomendasinya akan keluar. Ternyata, oh, bangunannya dengan penambahan 1 lantai tidak boleh eh, ditambah lagi lebih lanjut karena strukturnya tidak mencukupi. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi ini kalau tadi pertanyaannya kembali ke pertanyaan, eh, akan ada rekomendasi lebih lanjut terkait dengan apakah bangunan tersebut masih layak atau tidak adalah melalui dengan SLF. Ya. Terima kasih atas penjelasannya, Bapak. Ada Bapak Bapak Ahmad Nasrul. Bila ingin bertanya langsung silakan. Bila ingin bertanya di kolom chat lagi juga silakan. Pertanyaan dari Pak Alvin. Izin bertanya, apakah petugas PBG harus memiliki kualifikasi sebagai ahli atau bagaimana? Intinya begini, kalau untuk PBG ini seperti tadi saya jelaskan bahwa ini adalah jabatan atau mandat yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan SK gubernur, SK wali kota maupun bupati itu eh, dipilih berdasarkan atau ditunjuk berdasarkan kemampuan dari personal, bukan berdasarkan uji uji kemampuan ya. Ada sertifikasinya. Tetapi berdasarkan kemampuan dari personal itu bisa saja diambil dari asosiasi atau praktisi, bisa diambil dari sana ataupun dari akademisi. Biasanya seperti itu kalau di PBG. Begitu, Bu Yanti. Iya, makasih Pak. Bapak Alvin, ada pertanyaan yang lain Pak? Apa sudah cukup atau bisa bertanya lagi di kolom chat? Peserta yang ingin bertanya bisa langsung, silakan bertanya langsung dengan Pak Andri. Bila nggak ada, saya bacakan lagi dari kolom chat. Pertanyaan dari JEP. Bagaimana bisa menentukan nilai kondisi bangunan apabila bangunan tersebut akan kita bongkar? Apakah ada standar atau aturannya? Mohon penjelasannya, Bapak. Ya, ini saya masih meraba-raba nih pertanyaannya. Karena disampaikan bagaimana bisa menentukan nilai kondisi bangunan. Iya, maksudnya nilai kondisi bangunan ini apakah bangunan tersebut masih layak atau tidak apabila bangunan tersebut akan kita bongkar atau kita rehab. Nah, di dalam penilaian bangunan ini harus dibongkar atau direhab, ini memang ada ketentuannya.
ketentuannya adalah eh, jumlah atau umur dari bangunan tersebut sudah berapa lama. Kalau itu bangunan pemerintah berarti kan ada ketentuan penghapusan aset. Karena bangunan ini adalah satu aset yang dibangun dari anggaran pemerintah, sehingga bangunan itu terbentuk atau terjadi. Sekarang bangunan itu akan direhab atau dibongkar. Kalau direhab mungkin beberapa bagian yang harus direhab ini menjadi pertimbangan bagi secara aset mana yang akan terkurangi atau terhilangkan, tidak menjadi satu aset lagi. Nah, atau bangunan itu secara keseluruhan akan dibongkar. Itu ada ketentuannya. Ketentuannya ya penghapusan aset tadi. Nah, kemudian untuk menentukan nilai kondisi bangunan, apakah bangunan tersebut masih layak atau tidak, yaitu dengan kita melakukan pengujian independen, bisa dilakukan oleh konsultan independen untuk melakukan pengujian terhadap struktur bangunan. Biasanya akan diukur kekuatan dari dari struktur bangunan tersebut. Bagaimana kolomnya, bagaimana pondasinya, apakah masih mampu atau tidak secara struktur. Kemudian juga kenyamanan dari bangunan itu bagaimana, itu perlu dilakukan pengkajian atau evaluasi lebih lanjut dari konsultan independen. Kira-kira begitu, Bu Yanti. Iya, makasih Pak untuk penjelasannya. Mungkin dari JP ada yang lain yang ingin ditanyakan, silakan. Atau ada peserta yang ingin bertanya langsung? Mungkin Pak Bambang Supirianto, ada pertanyaan Bapak? Atau Bapak Simon Panggala? Ya, izin. Ya, Halo. siapa ini ya? Mau izin Siapa yang bertanya. bicara? Iya, Iya, siapa yang bicara? Pak Simon. Pak Simon. Ya, silakan Pak Iya. Simon. Iya, tadi kan dijelaskan itu tentang perkantoran. Nah, bagaimana artinya kalau sosial, bangunan-bangunan sosial. Sedangkan sosial itu kalau persyaratan saya lihat tadi itu punya sertifikat apa. Nah, kalau masih tanah adat, mau ya pakai bagaimana kira-kira, Pak? Begini Pak, kalau untuk bangunan sosial, saya belum memahami lebih lanjut ya terkait dengan bangunan sosial ini. Apakah bangunan sosial itu sifatnya, fungsinya sebagai bangunan sosial keseluruhan, artinya pure bangunan sosial, atau dia sosial sebagai contoh, misalkan kita kita bicarakan eh, bangunan sosial itu sebagai masjid atau madrasah misalkan. Madrasah ini biasanya dikelola atau eh, penerapannya adalah bangunan-bangunan yang pengelolaannya tidak memperhitungkan atau tidak orientasi terhadap keuntungan. Ya, Sehingga disebut sosial itu. Nah, tadi kalau disebut eh, tanahnya tanah adat, kalau tanah adat selama peruntukannya masih sebagai, mungkin ada kronologisnya juga Pak, bahwa tanah adat ini kenapa tanah tersebut digunakan sebagai dimanfaatkan sebagai bangunan sosial, ya ada kronologisnya. ya, Pasti akan ada hitam di atas putihnya lah terkait dengan itu. Itu kalau tadi sertifikasi, berkaitan dengan sertifikat hanya terkait kepemilikan lahan, luas lahan, kemudian batasan lahan yang ada di dalam sertifikat. Namun untuk bangunan sosial ataupun dengan tanahnya tanah adat, ini kita kembali ke peraturan dari pemerintah daerah, Pak, yaitu oh iya, iya. berdasarkan KRK atau Siap, siap. Keterangan Rencana Kota. Jadi ada ketentuan yang mengikat bahwa KRK itu digunakan untuk mengatur bangunan, bagaimana bangunan tersebut keberadaannya terhadap bangunan lain
berupa jarak antar bangunannya berapa, ketinggian bangunan berapa. Jangan sampai perbedaannya yang cukup cukup eh, strike sekali. Misalkan, oh karena ini tanah adat, kita gunakan full semuanya tanah yang yang dimiliki. Itu tidak Ya. berlaku seperti itu, Pak. Jadi tetap harus ada aturan-aturan yang dipenuhi berupa dari KRK tadi, Pak. Peraturan di daerah. Begitu kira-kira, Pak. Berarti kita mengacu pada KRK, Pak, ya? Iya, betul, Pak. Betul. Ya, ya. Ya, makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Silakan. Kalau nggak ada, saya bacakan lagi dari kolom chat. Ada pertanyaan Pak dari Pak Irwan. Izin mau nanya, apakah absensi seminar kemarin sehabis? Oh, salah. Sorry. Iya, ada yang mau bertanya lagi? Ayo, Silakan. Dengan siapa, Pak? Pak Simon, Pak Simon. Masih Pak Simon. Silakan, Ya, Bapak. mohon izin, Pak, tentang kelaikan bangunan itu. Bagaimana kira-kira untuk menentukannya itu, Pak? Belum begitu paham tadi itu. Iya, Pak. Mungkin gini, kalau kelayakan bangunan ini eh, sebetulnya tergantung tahapannya, Pak. Kalau tahapannya pada saat eh, penyusunan DED, kemudian diajukan perizinan. Biasanya perizinan ini melalui SIM BG yang nantinya akan dilakukan sidang atau review oleh TPA PBG, Pak. Persetujuan bangunan gedung. Nah, ini semua gambar-gambar DED akan direview oleh para TPA sehingga pada saat pelaksanaan ini kontraktor atau melaksanakan itu sudah secara perizinan sudah mendapat persetujuan dari TPA PBG. Sehingga akan dikeluarkan kalau dulu disebutkan IMB ya, dikeluarkan Ya. IMB, sekarang ini namanya PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Nah, kemudian itu selesai, baru dilakukan kontraktor melaksanakan akan mengeluarkan as-built drawing. Ya. As-built drawing yang itu nanti dijadikan dasar untuk pengajuan SLF, Pak. Nah, SLF sendiri nanti akan mereview dari kondisi lapangan seperti apa. Mungkin bisa saja di dalam gambar perencanaan tadinya lampunya ada 8 begitu. Kemudian di dalam pelaksanaan ternyata hanya 6. Di dalam Ya. di dalam as-built drawingnya dicantumkan ada 7 titik lampu. Ternyata di dalam pelaksanaan ternyata hanya 6. Nah, ini di dalam SLF akan menghitung atau melihat dari luasan bangunan tersebut dibutuhkan eh, penerangannya harus sekian, misalkan sekian titik lampu berdasarkan perhitungan disesuaikan dengan gambar perencanaan. Nah, ini dengan demikian ada rekomendasi. Rekomendasinya akan menambah 2 titik lampu atau masih tetap itu misalnya yang terkecil seperti itu, Pak. Kalau yang besar misalkan dalam bangunan yang direncanakan oleh perencana, bangunan itu misalkan 6 lantai. 6 lantai ternyata pada tahap pelaksanaan itu dibikin menjadi 7 atau 8 lantai. Karena perhitungannya, oh karena sudah mendapatkan PBG-nya sudah keluar, artinya boleh dong membangun sesuai dengan kebutuhan. Ternyata kebutuhannya 8 lantai, akhirnya dibangun 8 lantai. Nah, dari SLF itu akan melihat di dalam perencanaan 6 lantai, kemudian eh, apa di dalam as-built drawing-nya juga 6 lantai, ternyata yang dibangun 8 lantai. Nah, ini otomatis SLF-nya tidak akan keluar, Pak. Sertifikasi Ya. layak fungsinya tidak akan keluar. Begitu, kira-kira. Ya, ya, ya. Ya, makasih, Pak. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Andri. Peserta ada lagi yang ingin bertanya?
Mungkin ini akan jadi pertanyaan penutup mungkin. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Dari Ibu Elian Nababan. Izin mau tanya, bagaimana jika ada bangunan setelah terbangun kemudian dicek oleh TPA PBG, ternyata tidak layak secara teknis dan lain-lain. Apakah bangunan tersebut harus diperbaiki kembali atau gimana solusinya? Apalagi bangunan tersebut sudah selesai dan permanen. Terima Baik, kasih. baik. Mungkin terkait dengan pertanyaan ini memang banyak sekali di tempat kita ini bahwa bangunan yang sudah sudah terbangun, kemudian dicek oleh TPA PBG karena pada pada zaman dahulu itu banyak beberapa bangunan tidak memiliki IMB. Namun sekarang secara peraturan bahwa setiap bangunan harus memiliki IMB atau PBG. Nah, sehingga diusulkanlah bangunan tersebut untuk mendapatkan PBG. Nah, ternyata setelah dilihat kondisinya itu tidak sesuai atau kondisinya kurang layak, tidak layak secara teknis. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan bahwa PBG adalah mempertimbangkan terkait dengan kelayakan secara teknis, di mana keamanan dan kenyamanan penghuni itu menjadi bahan utama atau menjadi prioritas utama. Prioritas utama di dalam eh, penghuni di dalam menghuni satu bangunan. Itu yang menjadi prioritas utama adalah manusianya. Nah, sehingga dengan demikian, apabila bangunan itu tidak layak secara teknis, mungkin ada rekomendasi-rekomendasi yang biasanya diberikan oleh TPA PBG bagaimana cara menyelesaikan masalah. Nah, misalkan dengan melakukan rekayasa penambahan-penambahan struktural secara teknis itu yang harus dipenuhi. Nah, sebagai contoh lain yaitu misalkan bangunan yang tadinya sudah ada, kemudian ada penambahan, ini pun sama. Kondisinya harus melalui tahapan pembahasan dengan PBG, karena itu merupakan perubahan fungsi atau perubahan luasan, eh, misalkan awalnya memiliki PBG atau memiliki IMB, kemudian ada perubahan secara luasan atau perubahan secara administrasi, namanya jadi berubah. Misalkan namanya tadinya si A, kemudian sekarang berubah menjadi si B. Itu juga terjadi perubahan administrasi dan juga perubahan secara fungsi dan jumlah. Misalkan jumlah lantainya jadi berubah. Nah, ini juga dilakukan pembahasan oleh TPA PBG. Jadi ada tahapan-tahapan eh, yang harus dilalui oleh eh, pemohon untuk mendapatkan PBG. Ah, ya tadi itu pertimbangannya bahwa yang menjadi prioritas utama adalah keamanan dari penghuni itu sendiri. Kira-kira begitu, Bu Yanti. Iya, Pak. Makasih penjelasannya. Ini kita sudah mau di penghujung acara. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya untuk yang pertanyaan penutup. Mungkin Bapak Ahmad Nasrul yang standby depan kamera mau bertanya lagi, silakan. Ada Pak? Bapak Ahmad Nasrul, tidak ada? Atau yang lain yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan dari kolom chat untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Ibu Rini, mau menanyakan untuk bangunan yang dalam SLF ada bangunan yang harus dibongkar karena tidak sesuai dengan aturan yang ada.
Apakah ada format kajian untuk pembongkaran? Untuk format kajian pembongkaran ini sebetulnya saya belum mendapatkan kajian format yang khusus ya terkait dengan SLF. Mungkin kalau saya menangkap sih dari SLF ini keluarnya bukan berupa format melainkan rekomendasi. Rekomendasinya salah satunya misalkan adalah pembongkaran. Nah, itu yang harus kita penuhi. Jadi kalau ketentuan format kajian eh, mungkin perlu dilakukan kajian lebih lanjut oleh independen misalkan, atau bisa kita pakai konsultan independen untuk melakukan kajian lebih lanjut supaya kajian tersebut, nah ini juga saya belum tahu ini terkait dengan pembongkaran tersebut, apakah pembongkaran tersebut dikarenakan eh, kelemahan dari teknis atau misalkan secara administrasi. Kalau misalkan kelemahan dari teknis mungkin bisa kita melakukan kajian, format kajian oleh konsultan independen. Atau kalau misalkan itu berdasarkan administrasi, misalkan luasannya yang diizinkan oleh PBG adalah 65 meter persegi. Ternyata yang kita bangun 70. Nah, kita harus membongkar ini secara perhitungan 5 meter persegi tersebut yang harus kita lakukan pembongkaran. Jadi ada dua pertimbangan ya. Yang pertama pertimbangan secara teknis, apakah itu masih layak atau tidak. Kalau misalkan kata SLF-nya, oh ini sudah tidak layak. Kalau kita mau mempertahankan ya kita harus ada effort lah. Paling tidak ada konsultan independen yang dapat memberikan jaminan bahwa bangunan tersebut masih layak sehingga kita masih bisa menyampaikan keberatan kita ke eh, institusi yang mengeluarkan SLF. Begitu kira-kira Bu Yanti. Iya, makasih penjelasannya Bapak. Karena pertanyaannya sudah habis juga, terus waktu kita juga sudah di ujung, silakan Pak Andri memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini satu kehormatan bagi saya menyampaikan kita sharing knowledge terkait dengan PP 16 tahun 2021. Ini saya menyampaikan bahwa eh, saya menyampaikan ini dikarenakan beberapa tahapan proses perencanaan yang kami lakukan khususnya untuk bangunan-bangunan kantor pemerintahan yang ternyata aturan-aturannya cukup cukup banyak dan cukup ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi cukup banyak dan luas sehingga ini menjadi satu kesatuan di dalam perencanaan bahwa bangunan yang kita rencanakan ini paling tidak aman, nyaman, kemudian sehat dan sustainable, artinya berkelanjutan. Berkelanjutan itu ya dalam tahap eh, apa pemeliharaannya, kemudian kenyamanannya itu sustainable. Kira-kira begitu, Bu Yanti, closing dari saya. Terima kasih. Iya, makasih Bapak Andri untuk waktunya pada hari ini, untuk ilmunya, untuk diskusinya yang seru hari ini. Terima kasih pada narasumber kita Pak Andrianto. Terima kasih juga untuk peserta seminar pada hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk hadir, untuk mengikuti acara hari ini. Terima kasih. Acara seminar online hari ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Ahli Bangunan Independen atau PABI serta didukung oleh P3SM. Saya Yanti Fakar yang ditugaskan oleh Asosiasi PABI untuk menjadi moderator siang hari ini. Undur diri dan terima kasih untuk semuanya serta mohon maaf untuk kesalahan ucapan atau apapun itu. Terima kasih semua. Maaf juga untuk pertanyaan yang nggak kebaca ya, yang Terima karena kasih. telat ya, karena telat untuk masuknya. Terima kasih semua. Salam sejahtera, salam sehat selalu.
Selamat sore. Baik, terima kasih semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, selamat Terima sore. kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Mbak Yanti. Izin